Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Emerson Bai, NIM 20 03 03 0080, kelas C, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku dasar-dasar politik karya Mariam Budiarjo untuk menuntaskan hasil UAS saya. Langsung saja yang pertama, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. 1. Pengantar. Seperti telah diterangkan di muka, Undang-Undang Dasar antara lain merupakan pencatatan atau registrasi pembagian kekuasaan dalam suatu negara secara visual. Nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara. Yang pertama, secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Dalam hal ini, yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara tutorial. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Yang kedua, perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara tutorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau negara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian satu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme, persoalan sifat kesatuan atau sifat federal dari suatu negara sungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berada dalam suatu wilayah. Integrasi itu dapat diselenggarakan secara minimal, yaitu dalam suatu konfederasi, atau dapat pula diselenggarakan secara maksimal, yaitu dalam suatu negara kesatuan. Mengenai bentuk negara dan persoalan negara bersusun, yaitu khususnya mengenai federasi dan konfederasi, Hans Kelsen dalam buku General Tutorial of Ley and the State memakai istilah form of organisasi baik untuk federasi dan konfederasi merupakan negara kesatuan yang desentralisasi. Negara kesatuan menurut J. V. Strong. Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu bidang legislatif nasional atau pusat untuk membentuk suatu negara federal menurut
J.V. Strong. Diperlukan dua syarat, yaitu yang pertama, adanya perasaan bangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu. Dua, keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengandalkan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Oleh karena apabila kesatuan politik itu menghendaki persatuan, maka bukan federasilah yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan mengenai perbedaan antara federasi dengan negara kesatuan. R. Cranenburg mengemukakan dua kriteria berdasarkan hukum positif sebagai berikut. A. Negara bagian sesuatu federasi memiliki profil konstituen, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan organisasi, bagian-bagian negara, yaitu pemerintahan daerah, secara garis besarnya ditetapkan oleh pembentukan undang-undang pusat. Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal ini tentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan atau lokal tergantung pada badan pembentukan undang-undang pusat saat ini. Menurut Edward M. Said dan beberapa ahli lainnya, negara federal dan negara kesatuan merupakan dua taraf terakhir dari satu pertumbuhan biologis, merupakan suatu tahap ke arah terbentuknya negara kesatuan, atau dengan kata lain, federalisme itu cenderung untuk menjadi unitarisme. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. A. Amerika dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat, kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris. Dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal. B.
Jerman sebelum masa Napoleon ada lebih atas 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi suci. Napoleon mengurangi jumlah negara menjadi 39. Sikap diktatorialnya menyebabkan timbulnya perasaan nasionalisme. Sesudah Napoleon jatuh, 39 negara ini mengadakan konfederasi pada tahun 1815 dan kemudian pada tahun 1867 menjadi negara federal. C. Belanda pada tahun 1579 mulai dengan lemah, yaitu United Province of the Netherlands yang terdiri atas 7 provinsi akhirnya menjadi negara kesatuan. Menurut J.V. Strong, perbedaan itu terdapat dalam 2 hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kedua, badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Tiga, federalisme di Uni Soviet. Prinsip federalisme ternyata ada dalam susunan badan legislatif Soviet tertinggi yang terdiri atas 2 majelis, yaitu Council of the Union dan Council of Nationalities, yang khusus memberi perwakilan pada negara bagian Uni Soviet. Negara ini terdiri atas 15 negara bagian atau Union Republik dan beberapa daerah otonom. Secara formal pula bentuk federal bersifat sempurna karena yang pertama, kekuasaan pemerintah federal diperinci satu persatu dan dana kekuasaan terletak pada negara-negara bagian. Undang-Undang Dasar Pasal 51
dalam hal timbulnya pertentangan antara undang-undang federal dan undang-undang negara bagian, maka Mahkamah Agung Federal mempunyai wewenang menyelesaikannya dan keputusannya mengaitkan kedua belah pihak. Undang-Undang Dasar Pasal 48 yang keempat, perkembangan konsep trias politika. Pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan secara horizontal seperti di muka sudah disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini hubungannya dengan doktrin trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengendali atas pelanggaran undang-undang. Lima, trias politika di Indonesia. Ketiga undang-undang dasar di Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politika dianut, tetapi karena ketiga undang-undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. B. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri, sipil, dan militer. Dalam naskah istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya dalam sistem presidensial. Menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula, perdana menteri beserta menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari
badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat atau the king can do no wrong. Yang pertama, kekuasaan eksekutifnya. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya, dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang keamanan. Arti kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang ketiga, yudikatif, pembagian gerasi, amnesti, dan sebagainya. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang keempat, beberapa macam badan eksekutif. Dalam mempelajari badan eksekutif di negara-negara demokratis, kita melihat adanya dua macam badan eksekutif, yaitu menurut sistem parlementer dan menurut sistem presidensial. Sekalipun demikian, dalam mengadakan pengelompokan ini, hendaknya diingat bahwa dalam setiap kelompok terdapat beberapa variasi. Menurut sejarah keterangan Belanda, terdapat beberapa macam kabinet ekstra parlementer. A. Second kabinet, yaitu suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas. B. Kabinet nasional, kabinet, yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari pelbagai golongan masyarakat. Kabinet semacam ini bisa dibentuk dalam keadaan krisis, di mana komposisi di bawah ini beberapa contoh negara yang menerapkan sistem parlementer. Republik Prancis, 1946 sampai dengan 1958. Oleh karena di Prancis tidak terdapat satu partai yang cukup besar untuk membentuk kabinet atas kekuatan sendiri, maka kabinet di Prancis hampir semuanya berdasarkan koalisi. Yang kedua, Republik Prancis.
terdorong oleh segala sistem parlementer Republik Prancis IF karena badan eksekutif terlalu banyak didominasikan oleh badan legislatif. Presiden de Gaulle pada tahun 1958 berhasil memprakarsai suatu undang-undang dasar baru yang memperkuat kedudukan badan eksekutif, baik presiden maupun kabinetnya. Inggris, badan eksekutif terdiri atas raja sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu-gugat, serta 20 menteri yang bekerja di atas tanggung jawab menteri ministerial responsibility. India, sistem keterangan India mirip dengan Inggris, dan sistem pemerintahannya pun adalah kabinet government. Badan eksekutif terdiri atas seorang presiden sebagai kepala negara dan kementerian-kementerian yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik pusat maupun di negara-negara bagian. C. Partisipasi politik. 1. Sifat dan definisi partisipasi politik, di mana analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting di akhir ini. Banyak yang dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Yang kedua, kegiatan yang dapat dikategori sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas di bawah dan dipaparkan dua piramida pola partisipasi. Yang ketiga, partisipasi politik melalui news social movements NSM dan kelompok-kelompok kepenting. Jika sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah dapat diukur berdasarkan hasil
hasil pemilihan umum. Perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi lainnya, yaitu melalui kelompok-kelompok. Pada tahun 1960 timbulnya fenomena baru sebagai lanjutan dari gerakan sosial lama, yaitu gerakan sosial baru, New Social Movement atau NSM. Gerakan sosial baru ini berkembang menjadi gerakan yang sangat dinamis, terutama dengan timbulnya pergerakan negara-negara Eropa Timur yang ingin melepaskan diri dari otoriterisme demokrasi di partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara dan negara dewasa ini. Partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan suatu yang dengan sendirinya ada. Lahirnya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia. Jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara. Yang kedua, sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama lahir di negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai politik telah lahir secara spontan dalam berkembang menjadi penghubung antara rakyat satupun dan pemerintah di pihak lain. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa undang-undang membentuk wadah organisasi. Warga organisasi mereka bisa menyatakan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka lebih besar dalam pembuatan dan melaksanakan keputusan. Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana di bagian
ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer. 4. Fungsi partai politik. Di bagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis, di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai masing-masing negara. Yang keenam, sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai satu proses yang melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya menjadi nasionalisme, kelas sosial, suku, bangsa, ideologi, hak, dan kewajiban. 7. Sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan. Baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai untuk kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Yang kesembilan, fungsi negara berkembang. Di negara-negara berkembang, keadaan politik sangat berbeda satu sama lain. Demikian pula keadaan partai politiknya menunjukkan banyak sekali variasi, kecuali di beberapa negara yang berlandaskan komunisme seperti Korea Utara. Partai-partai politik umumnya lemah organisasinya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh. Yang ke-10, partai politik di Indonesia. Di Indonesia, partai politik 23 telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih dari 100 tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelum sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat yang kemudian meluas menjadi partisipasi
selaku masyarakat dewasa. Sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum yang pertama, sistem pemilihan umum. Dan kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lembaga sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam susunan keterbukaan dalam kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat dalam ilmu politik. Dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu A. Single member konstitusi, atau suatu daerah pemilihan memiliki satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Keuntungan sistem distrik yang kedua, sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai politik untuk menyisihkan perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain mulai tumbes kor. Yang ketiga, kelemahan sistem distrik. Sistem ini kurang memerhatikan kepentingan partai-partai kecil dan mendorong golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpancar dalam berbagai distrik. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam satu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya pada kepentingan nasional. Yang keempat, keuntungan sistem proporsional. Sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Sebagian contoh dapat dilihat
pada bagian di bawah ini yang menggambarkan hasil pemilihan umum 1992 di Inggris yang distorsi, dan di Indonesia tanpa distorsi, partai tanpa distorsi. Yang kelima, kelemahan sistem proporsional. Sistem ini kurang modern. Partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar, karena pimpinan partai menentukan daftar calon wakil yang terpilih. Kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar, baik besar provinsi sehingga suka untuk dikenal orang banyak. Kedua, karena peran partai dalam meraih kemenangan lebih besar ketimbang kepribadian seseorang.